kebun zaitun di pedesaan Italia. Dan si Burhan, yang merupakan pemilik kebun dan orang berpengaruh di desa ini, dia memberikan kebaikan kepada gadis yang sedang kelelahan. Putri bungsu si Burhan yang menyaksikan kejadian itu. Seorang pria bernama Tono, yang bekerja sebagai tukang reparasi, diam-diam menjalin cinta terlarang dengan Bianca, putri sang tuan tanah. Istri Tono, Lucia, sangat tidak menyukai hubungan ini. Selain memiliki jiwa muda yang penuh semangat, Tono juga peduli terhadap hak-hak penduduk desa. Namun, ayahnya merasa khawatir dengan sikapnya yang sering menentang keadaan. Ayahnya yang khawatir hanya bisa menghela napas, melihat betapa gigih dan keras kepalanya anaknya. Sementara itu, Lucia marah karena suaminya berselingkuh. Istrinya sangat kecewa atas perselingkuhannya itu. Namun, hubungan antara Bianca dan Tono tampaknya semakin dalam. Beberapa hari kemudian, di sebuah tempat perantara, para petani desa terpaksa menjual hasil panen zaitun mereka dengan harga yang sangat murah. Seorang pria pun mengeluhkan kesulitan hidupnya. Tak tahan melihat ketidakadilan itu, Tono turun tangan. Para pedagang perantara tidak dapat berkata apa-apa dan akhirnya pergi begitu saja. Tak lama setelah itu, mereka langsung melapor kepada tuan tanah, si Burhan. Tampaknya dia berniat untuk melakukannya. Tono menghampiri si Burhan di kantornya. Dia juga mengalami pertemuan kembali yang canggung dengan dirinya. Segera setelah itu, si Burhan menyebutkan hubungan antar daerah dan berusaha membujuk Tono. Namun, karena Tono yang tegas, usaha si Burhan pun gagal. Dan kemudian, Tono kembali menuju kamar Bianca. Keduanya diam-diam menjalin hubungan di lumbung. Keesokan harinya, Tono masuk ke gereja untuk mencari istrinya. Bianca merasa gelisah terhadap Tono yang tidak memberinya kepastian. Sepertinya dia berencana untuk memulai kembali bersama Bianca. Bianca juga merasa cemas terhadap Tono yang tidak memberinya kepastian. Ternyata Tono berencana untuk memulai kembali bersama Bianca. Sementara itu, si Burhan mengetahui hubungan mereka melalui laporan dari putranya. Dan saat memikirkan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi bersama Bianca, perasaan Tono menjadi rumit.
Ehi, ti ho portato questo. Ehi, figli me non so ce l'hai. Keesokan harinya, saat Tono datang untuk melamar putri si Burhan, dia membawanya ke ladang. Con tutto il caldo che ha fatto, state bagnato. E bagnarsi? State bagnato. E bagnato. Saat itu juga, meskipun sudah membunuh Tono, amarahnya belum reda, sehingga ia bahkan melanjutkan balas dendamnya dengan mengambil anunya yang paling berharga. Keluarga yang terkejut melihat mayat Tono yang dibawa orang lain. Bianca pun mengutuk ayahnya. Venga, venga, Tono. Direttore. Buongiorno. Sebenarnya, Tono memiliki saudara kembar yang sukses di kota. Mendengar kabar duka tentang adiknya, dia pun kembali ke kampung halaman. Pada hari pemakaman Tono, Bianca yang tidak dapat hadir sangat bersedih dari kejauhan. E comunque la sera prima suo fratello era qui in caserma a causa dell'aggressione ai danni di Don Luigi. Non appena avremo delle novità, sarà nostra premura informare la sua famiglia, non si preoccupi. Polisi menunjukkan sikap acuh tak acuh. È successo un casino che tu manchi di immagini. A tuo fratello non gli piaceva dormire sempre allo stesso letto. Sementara Antonio mendengarkan cerita dari teman pertama Tono. Ma non ragionava più. E allora? T'hanno acceso un figlio e tu sei zitto. Non fai niente. E se uno sbaglia paga. Bahkan ayahnya mencoba menutupi kasus tersebut. Ci dava fastidio. Dava speranza. Stasera me ne vado. Ho la corriere. Scordo da sta casa. Da sta gente, di noi, di tutto. Non torna mai più qua. Namun dia pergi mencari si Burhan untuk mengungkap kebenaran kematian adiknya. Nessuno viene a casa mia da fastidio a mia figlia. Ma che sarà alla fine che si meritava di fare tuo fratello? Lei se la prende con queste persone da sempre rassegnate a subire. Lei crede di avere il potere. Ma si sbaglia. La legge dovrebbe... La legge. La legge la tenga qua in mano. E trasito. Melihat sikap permusuhannya, Antonio yakin bahwa Burhanlah pelakunya. Dia sedang mempersiapkan diri untuk meninggalkan kota. Ayah yang melihatnya pergi tanpa berkata-kata. Grazie, Vincenzo. Sepanjang perjalanan pulang, sosok adiknya yang masih kecil terus terbayang di depan mata Antonio. Keesokan harinya, si Burhan akhirnya pun pindah alam akibat serangan seseorang. Anaknya juga dikirim ke isekai. Sejak hari itu, saudara-saudara Bianca menghadapi kesulitan. Mi dà 10 kg di farina, per favore? Mi dispiace, non ce n'è più, è finita. L'altra volta non c'era farina. Che c'è? I soldi nostri non sono buoni. Dai, andiamo. Orang-orang di desa tampaknya mulai bersatu untuk mengucilkan mereka. Permesso? Oh, vieni. Sai quante volte volevo venire alla masseria. Dengan perasaan putus asa, dia mencari seorang makelar. Nessuno più vuole venire a lavorare da noi. Tua sorella dovete stare tranquilli, vi mando una squadra mia. Quanti anni hai? Makelar itu memiliki niat jahat dan bahkan mencoba melakukan perbuatan keji. Vado a Matera. Perché non viene con me? Antonio, va tutto bene? Sì, va tutto bene. Sementara itu, Antonio yang kembali ke kota mulai meresapi perasaannya terhadap tempat ini. Antonio berpisah dengan tunangannya yang telah dijanjikan dan kembali lagi ke kampung halaman. Buongiorno. Cercavo Bianca. Vi posso portare dei biscotti? Li ho fatti io. Dan dia menemukan sesuatu. Mia mamma è morta giovane. Kemudian, dia menemukan sesuatu dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Dia tampaknya memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepada ayahnya. Ho visto la fotografia della moglie di un baschettino. È uguale alla foto che ti ha trovato mamma nel portafoglio.
Tanti anni fa. Io mi sono cresciuto in una famiglia di Compaschettino. Dopo un anno è nata Bianca. E lui impazzito è diventata un animale. Volevo un maschio invece. E sa quante volte di notte è venuta a casa nostra. Adoro. Dan dia mengetahui bahwa adik Bianca adalah saudara tiri kandungnya. Keesokan harinya, Antonio pergi untuk bertemu Bianca dan bertanya, Antonio. Allora, non me la vuoi più dire la cosa importante? lalu, apakah aku bisa memberitahumu sesuatu yang penting? Chiudi gli occhi. Antonio yang memenuhi janji yang tidak bisa dilaksanakan oleh adiknya. Dengan begitu, keluarga yang sebelumnya bermusuhan itu akhirnya berdamai, dan film berakhir dengan senyuman misterius darinya. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini mengisahkan peristiwa yang dialami oleh seorang anak petani dan putri tuan tanah yang jatuh cinta di Italia pada 1950-an. Selain konflik antara tuan tanah dan petani, film ini juga menggambarkan kisah cinta antara dua keluarga yang berseteru, yang mengingatkan kita pada kisah Romeo dan Juliet. Meskipun merupakan drama yang dramatis berdasarkan kisah nyata, film ini juga menggambarkan pandangan cinta masyarakat Italia pada waktu itu dan kehidupan di bagian selatan dan utara Italia. Ini adalah Lest Paradis, sebuah kisah cinta terlarang seorang pria dengan jiwa bebas di bawah terik matahari Mediterania.